Hey, kembali lagi bersama saya Ridwan Halik. Hari ini tanggal 7 bulan Agustus 2020. Kenapa saya semangat sekali? Karena ini adalah hari terakhir untuk materi. Terakhir adalah materi WOG, World of Government, di mana pemateri hari ini yaitu adalah Pak Hari. Nah, kita langsung mulai saja. Jadi WOG itu panjangannya adalah World of Government. Khusus CPNS kita harus tahu hal tersebut. Yang pertama di sini hasil belajar yang harus diperoleh atau tujuannya yang pertama mampu mengaktualisasikan konsep penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegritas, best practice penerapan WOG di berbagai negara dan implementasi WOG dalam perspektif kebijakan Indonesia. Terus kemudian di sini ada definisi WOG. Definisi WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Kata kuncinya adalah lembaga pelayanan publik, lintas batas, tujuan bersama dan terpadu. Terus kemudian di sini ada dasar hukum World of Government. Itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN. Terus kemudian mengapa sih harus koordinasi? Apa sih pentingnya koordinasi? Kita lanjut saja. Nah, jadi koordinasi itu pentingnya untuk agar semua terkoordinasi dengan baik, sesuai dengan rencana. Apabila tidak terencana dan tidak ada koordinasi sebelumnya, maka otomatis miskomunikasi akan terjadi dan kerusakan dan kecacatan pada suatu sistem itu pasti akan terjadi. Perlunya WOG. Pertama, satu dorongan eksternal, di mana dorongan publik dalam mewujudkan integritas kebijakan. Terus kemudian dorongan internal dari dalam adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Kemudian yang dari tempat yang lain adalah keberagaman latar belakang, nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk yang lain. Nah, keuntungan WOG apa sih? Yang pertama, efisiensi, saringan informasi, lingkungan kerja, daya saing, akutabilitas, koherensi kebijakan. Sedangkan kerugiannya apa? Kelemahannya yang pertama adalah biaya costnya pasti lebih mahal. Ada memang lebih efisien, lebih murah, ada yang lebih mahal. Pemborosan, waste atau duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Nah, WOG dilakukan sebagai apa sih? Pertama, reaksi terhadap disegregasi birokrasi dalam NPM, responsi terhadap wicked problems, respon terhadap tekanan luar, dan strategic enabler. Jadi itu adalah WOG sebagai apa dalam kondisi masyarakat atau lingkungannya. Terus kemudian di sini adalah bentuk-bentuk dari WOG. World of Government itu bentuknya ada 4. Yang pertama ISD atau Integrating Service Delivery, ISD. Kemudian ada KK, bukan kartu keluarga tapi koordinasi dan kolaborasi. Kemudian ada IRG, Integrating dan Rebalancing Governance. Keempat adalah CC atau Culture Change. Terus kemudian bagaimana sih caranya membuat WOG? Pertama kita harus koordinasi, integrasi, dan kedekatan dan pelibatan. Di koordinasi ada penyertaan, dialog, dan joint planning. Terus kemudian di integrasi ada joint working, joint venture, dan satelit. Sedangkan yang terakhir adalah kedekatan dan pelibatan, ada 3, yaitu aliansi strategis, union, dan merger. Seperti gambar di samping. Nah, contoh pelayanan satu atap yang sudah kita terima di Postes itu adalah Samsat Outlet, itu adalah pelayanan satu atap. Sedangkan kalau misalnya Pengadilan Negeri Cirebon atau tempat kepolisian itu namanya pelayanan satu pintu. Nah, contohnya di Indonesia itu adalah pelayanan bergerak mobil, SIM keliling, pelayanan sertifikat tanah one day service itu adalah satu pintu. Terus kemudian pelayanan satu atap one roof system itu Samsat, pelayanan satu pintu OSS, PTSP, penanaman modal. Kemudian pelayanan online portal pelayanan publik www.layanan.go.id itu Kominfo, itu ini adalah dari satu atap dan juga satu pintu. Contoh di Indonesia. Nah, terus kemudian yang tadi dibilang adalah hasilnya apa? Ini adalah government dan penanganan COVID di Indonesia. Makanya terbentuklah namanya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah,
Pandemi COVID-19, berbagai langkah kebijakan telah diambil oleh pemerintah di Indonesia, baik pusat maupun di daerah. Langkah-langkah tersebut memerlukan koordinasi, kolaborasi, atau kerjasama antar berbagai elemen. Jadi nama penggeraknya itu namanya adalah gugus tugas. Nah, begitu saja yang bisa sampaikan. Intinya adalah world government dalam lingkungan dosen atau lingkungan kampus, yaitu jangan adanya karyawan yang masuk dengan menggunakan link atau berstatus saudara dekat dari pejabat kepentingan di kampus. Itu sangat merugikan. Misalnya saya memiliki saya misalnya WR1, terus kemudian saya memiliki sepupu yang belum kerja, saya masukkan di kampus ITK untuk bekerja. Nah, itu malah menurunkan kualitas dari whole of government. Kenapa? Karena koordinasinya pasti memilih-milih, tidak adil dan merusak akuntabilitas dari saya sendiri. Misalnya saya WR1. Nah, terus kemudian whole of government di lingkungan kampus memiliki bentuk yang berbagai macam dan juga pelayanan satu pintu. Contohnya misalnya dosen wali, pelayanan satu pintu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang-kurang data atau kurang penyampaian, mohon diklarifikasi di komen di bawah. Sekian akhir kata karena ini adalah vlog terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video entah pelatihan apa namanya. Bye bye.